Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan takut kepada Allah merupakan satu kewajiban bagi kita. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175 yang berbunyi, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepadaku jika kalian beriman. Takut kepada Allah itu artinya banyak. Bisa termasuk di situ takut dengan siksa Allah. Ada orang yang takutnya mati dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah, termasuk takut kepada Allah. Ada orang yang takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, itu pun takut kepada Allah. Bagi orang-orang yang belum ma'rifat kepada Allah, cukup takut seperti itu. Takut kepada siksa Allah, takut kalau mati su'ul khatimah, takut kalau amal ibadah ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kita manusia yang beriman pasti mengaku, meyakini bahwa dia takut kepada Allah. Tapi apakah takutnya kepada Allah itu benar-benar takut atau hanya sekedar takut yang tidak menimbulkan pengaruh apa-apa? Nah, oleh karena itu takutnya kita kepada yang demikian tadi kita ukur dengan alamat-alamat yang benar. Contohnya, kita takut dengan siksa Allah. Kita akan diberi makan buah zakum yang panasnya luar biasa. Takutan kita itu. Kalau kita takutan demikian, akan menimbulkan apa? Yubaiduhu an maksiatillah, pasti menjauhkan dia daripada maksiat kepada Allah. Kalau kita masih wani maksiat, dusta, kita takut kepada azab Allah. Kalau kita wani masih berbuat dosa, dusta, kita takut kepada siksa Allah. Nah, bila mana takutnya kita kepada neraka, siksa Allah dapat mencegah kita daripada maksiat, nah itu benar-benar takut nang diakui, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tidak diterima amal ibadah. Takutan kalau sembahyangku kada diterima Allah, takutan kalau puasaku kada diterima. Ini takut yang baik. Tapi apakah benar kita takut seperti itu? Kalaunya bujur, tandanya pertama wara, yang kedua ikhlas. Kalau kita takut amal kada diterima Allah tapi masih memakan nang haram, usaha masih usaha dengan modal yang haram, berjual beli dengan orang nang kada tahu halal haramnya, takut kada diterima amal, berarti kita kada bujur. Karena bagaimanapun kita beribadah kepada Allah sampai hancur awak kita, Allah kada akan menerima kecuali dengan wara. Nah, kalau kita bujur-bujur takutan amal ibadah kita kada diterima Allah, makan kita hati-hati, pakaian yang kita pakai hati-hati. Karena sekian persen pakaian ini ada duit nang haram, Allah kada akan menerima ibadah kita memakai pakaian itu. Takut kepada Allah, amal ditolak, musti wara. Yang kedua ikhlas. Orang yang takut ibadahnya ditolak Allah, ikhlas. Karena Allah tidak akan menerima bila mana ibadah kita itu riya atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, kita takut mati su'ul khatimah. Takut mati jahat. Kalau bujur-bujur kita takut mati itu su'ul khatimah, yang pertama kita mesti menjauhkan bid'ah dalam diri kita. Karena bid'ah ini salah satu penyebab utama seseorang itu su'ul khatimah. Perilaku atau i'tiqad yang bid'ah
itu merupakan sebab yang paling besar mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah. I'tikad bid'ah contohnya. Kita mengiktikadkan sesuatu yang tidak diiktikadkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini i'tikad bid'ah. Kita membenci orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah, berarti kita beriktikad bid'ah. Kita membenci, menghina orang-orang yang dicintai dan diagungkan oleh Rasulullah, kita beriktikad bid'ah. Atau kita mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Rasulullah, beriktikad bid'ah. Nah, bila mana kita ini ada i'tikad bid'ah dalam hati kita, itu sangat kemungkinan kita akan mati su'ul khatimah. Jadi jangan sembarang kita membenci orang berusia, atau bisa-bisa orang itu kekasihnya Rasulullah, maka kita akan mengiktikadkan sesuatu yang bid'ah. Salah satunya bid'ah dalam i'tikad. Banyak lagi bid'ah dalam bidang-bidang yang lainnya. Cuma yang paling utama adalah bid'ah dalam i'tikad ini. Yang paling besar jalan membawa kepada su'ul khatimah. Yang kedua, penyebabnya seseorang itu su'ul khatimah, da'ful iman, lemah iman. Kalau dia takut mati su'ul khatimah, dia mesti memperkuat imannya. Memperkuat iman dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Ketujuh, menuntut ilmu itu memperkuat iman. Ketujuh, mendalami makna-makna Al-Quran itu memperkuat iman. Karena dalam waktu sakaratul maut itu iman kita benar-benar diuji. Kalau lemah iman, kita akan tersungkur su'ul khatimah. Nah, bila kita takutan dengan su'ul khatimah ini, kita mesti memperkuat iman. Yang ketiga, kalau kita takut su'ul khatimah, kita mesti menghilangkan dalam hati hubbud dunia, mencintai dunia. Karena orang-orang yang cinta kepada dunia, matinya tidak akan husnul khatimah. Kenapa sebabnya? Karena pikirannya selalu dunia. Orang-orang yang mencintai dunia, matinya sulit untuk husnul khatimah. Demikian keterangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Babul Khawf. Kenapa sebabnya? Karena orang yang cinta dunia ini pikirannya dunia. Rahatan garing, makanya apa? Kabun gak tahu banyaknya siapa nang menuri, kemana duitnya? Pahumaan ku mangatam kemana kena banihnya, tukuku siapa kena makainya, motorku siapa kena anu. Pikiran selalu harta. Dizikirakannya kada mehirani. Kenapa? Karena pikirannya terfokus kepada harta yang dia akan meninggalkannya. Nah, kalau kita dikuasai oleh hubbud dunia, kita kadang mendengar orang mentalkinkan zikir di telinga kita, dan itu berbahaya, bisa membawa kita kepada su'ul khatimah. Nah, jadi kalau kita bujur-bujur takutan dengan su'ul khatimah, bujur-bujur takutan su'ul khatimah, hindarkan i'tikad yang bid'ah. Yang kedua, perkuat iman dengan menuntut ilmu dan memperbanyak amal. Yang ketiga, hilangkan dari hati ini hubbud dunia, mencintai dunia di atas segala-galanya.